Rahayu, Rahayu, Rahayu. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifia Azhara dengan NIM 2501050325 Rombel H dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Indah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya akan membahas materi dengan tema Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Sebagai mahasiswa tentu kita tidak lepas dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Namun, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan secara sembarangan. Di Indonesia, pengembangan ilmu pengetahuan harus tetap berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila agar ilmu yang berkembang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, di sini ada yang namanya Pancasila. Pancasila sendiri itu menjadi pedoman moral agar ilmu pengetahuan digunakan secara bijak, tanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Nah, pembahasan yang pertama, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi, ilmu pengetahuan itu berkembang dengan sangat cepat. Teknologi mempermudah manusia dalam belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Namun, tanpa nilai moral, ilmu pengetahuan dapat disalahgunakan. Karena itu, Pancasila berperan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepribadian bangsa Indonesia. Pembahasan kedua yaitu tentang hubungan nilai-nilai Pancasila dan pengembangan ilmu. Untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sila pertama ini, nilai ketuhanan itu mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan dengan jujur dan bertanggung jawab. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari adalah tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan plagiarisme terhadap tugas kuliah, serta menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Selain itu, saat menggunakan teknologi seperti AI atau internet, kita harus tetap memperhatikan etika dan tidak menyebarkan berita hoax atau ujaran kebencian. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, ilmu pengetahuan itu harus membawa manfaat bagi manusia. Contohnya, mahasiswa membantu teman yang kesulitan belajar tanpa membeda-bedakan. Dalam bidang kesehatan, perkembangan teknologi digunakan untuk mempermudah pelayanan pasien dan pengobatan penyakit. Nah, sebagai calon guru SD, kita juga dapat menerapkan nilai ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan agar siswa merasa dihargai dan nyaman saat belajar. Lalu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi dalam sila ketiga ini, perkembangan ilmu dan teknologi harus memperkuat persatuan bangsa. Contohnya, penggunaan aplikasi pembelajaran daring memungkinkan siswa dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia untuk belajar bersama dan saling bertukar pengetahuan. Selain itu, saat kerja kelompok, mahasiswa harus saling menghargai pendapat teman, meskipun berasal dari suku, budaya, atau daerah yang berbeda. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam pengembangan ilmu diperlukan sikap demokratis dan terbuka terhadap pendapat orang lain. Contohnya, saat mengerjakan tugas kelompok, keputusan tidak hanya diambil dari pendapat sendiri, tetapi melalui forum diskusi bersama agar semua anggota dapat menyampaikan ide dan pendapatnya. Di lingkungan sekolah, guru, siswa juga dapat bermusyawarah untuk menentukan kegiatan kelas 1 agar dapat menyelesaikan masalah bersama.
Lalu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan itu harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat secara adil. Contohnya, pemerintah menyediakan bantuan kuota internet dan platform pembelajaran online agar siswa di berbagai daerah tetap bisa belajar. Sebagai mahasiswa, kita juga dapat berbagi ilmu kepada masyarakat. Misalnya, dengan mengadakan bimbingan belajar gratis untuk anak-anak di lingkungan sekitar. Oke, cukup sekian untuk closingan. Sebagai generasi muda dan calon pendidik, mahasiswa PGSD, tentunya saya dan teman-teman saya memiliki peran penting dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, ilmu pengetahuan tidak hanya menciptakan kemajuan teknologi, tetapi juga membawa manfaat, keadilan, dan kemanusiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa. See you. Thank you for watching.